Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Saya ciptakan neraka jahanam kebanyakan yang menjadi kayu bakarnya yaitu jin, manusia dan batu. Timbul pertanyaan, kenapa kira-kira batu yang dijadikan sebagai kayu bakarnya? Ini dibuktikan kepada seluruh orang yang ada di dunia ini, bahwa batu yang kau sembah, batu yang kau tempati untuk minta rezeki, batu yang kau pakai untuk menjadi kekayaan kamu tidak bisa menolongmu, bahkan kau dijadikan sebagai kayu bakarnya nanti di dalam neraka jahanam. Timbul juga pertanyaan, kenapa kira-kira manusia dijadikan sebagai kayu bakarnya neraka jahanam? Karena kenapa? Lanjutan ayat tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati akan tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada kita untuk dipakai menilai bahwa ini yang baik dan ini yang buruk. Yakin dan percaya ketika kita mengerjakan sesuatu lantas tidak sesuai dengan hati kita, maka hati kita ini merasa tidak enak. Karena kenapa? Pernah kita merasa melakukan perbuatan kejahatan atau melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang terjadi dalam hati kita? Pasti bilang, salah ini yang saya perbuat. Salah ini yang saya perbuat, tapi kita masih mau melakukannya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa hati ini, ketika hati kita ini bersih, maka ikutlah juga tangan kita. Karena kenapa? Hati inilah yang mengatur, hati inilah yang menjadi raja di dalam tubuh kita. Kapan hati kita baik, maka ikut mata kita baik, maka ikut pikiran kita baik, ikut tangan kita baik, dan serta seluruh anggota badan kita akan baik. Akan tetapi sebaliknya, kapan hati kita rusak, maka ini tangan akan ikut kejahatan, mata ikut kejahatan, dan pikiran pun berpikir jahat terus. Maka dari itu, bersihkanlah hati Anda, bersihkanlah dengan syukurullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang yang rusak hatinya seperti jagung. Jagung itu kalau orang Bugis bilang, narek ko melo ibenno cemak betuh. Narek ko igoreng cai manasu. Ketika ditanam tidak mau tumbuh. Karena kenapa? Rusak hatinya. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati manusia ada penyakit, maka ditambah lagi betapa banyaknya penyakit. Maka dari itu, bagaimana kemudian kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama adalah zikir. Karena kenapa? Ketika kita sering berzikir, insya Allah akan ikut itu menjadi hati yang bersih. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walahum a'yunum la yubsiruna biha. Punya mata akan tetapi tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat langit, betapa luasnya, betapa besarnya, tanpa tiang bisa berdiri kokoh seperti itu. Semuanya itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita tarik di kehidupan kita. Ada rumah yang 1000 tiangnya. Ketika datang puting beliung hancur. Ketika datang tsunami hancur juga. Tapi langit yang begitu tinggi tidak pernah hancurnya ketika bukan hari kiamat nantinya. Begitu pula coba kita lihat bulan. Coba kita lihat matahari yang menyinari kita di siang hari dan menerangi kita di malam hari. Pernah kira-kira kita melihat kabel naik sampai di sana? Tidak pernah. Semuanya kenapa bisa menyala seperti itu? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kita. Salah satu cerita yang pernah saya dengar oleh Guru Tak, bahwa ada nenek-nenek di waktu nenek-neneknya dia suka pergi ke kebunnya. Pada saat di kebunnya ada orang yang memanggilnya, "Hei nenek-nenek." Dia berbalik, tidak ada orang yang dilihatnya. Lantas pohon mangga ini bilang, "Saya pohon mangga." "Kenapa, Ki?" "Ada pelajaran penting yang ingin saya bagikan kepada Anda. Saya ini adalah pohon mangga. Ketika saya berbuah semuanya orang yang melempar saya, yang ganggu saya kasihkan semua mangga." Artinya apa? Orang yang menjelekkan kita, kita balas dengan kebaikan. Orang yang buat kejahatan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas nenek-nenek ini mengatakan, "Hei mangga, kenapa ketika kau berhenti berbuah, orang potong-potong kamu, orang bakar kamu sehingga kau menjadi debu dan diterbangkan oleh angin?" Hei nenek-nenek, inilah pelajaran yang ingin saya sampaikan. Bahwa saya itu dimanapun angin pergi, seumpamanya dia ke timur, saya juga ke timur. Seumpamanya angin ke barat, saya juga ke barat. Artinya apa? Apapun yang trending, apapun yang saya ikuti. Nah, ini pelajaran penting yang ingin disampaikan kepada manusia. Inilah pelajaran penting yang ingin disampaikan kepada umat. Bahwa kita hidup di dunia ini jangan selalu ikut-ikut kalau memang tidak jelas kebenarannya. Nah, banyak hal-hal ini ketika kita lihat realitas sekarang, ketika kita lihat di sosial media sekarang, na'udzubillah, banyak orang yang sudah membunuh orang tuanya, na'udzubillah. Banyak orang pelecehan seksual, na'udzubillah. Intinya banyak realita yang tidak sejalan dengan yang dilihat mata. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita berbuat kejahatan, datang panggilannya Allah, na'udzubillahi min salik. Itulah yang ingin disampaikan si mangga kepada nenek-nenek. Dan yang terakhir, walahum asanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Al-Quran datang menjadi pembeda, Al-Quran datang menjadi pedoman. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Bahkan barang siapa yang saja mendengar orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Tapi realitanya sekarang, ketika orang membaca Al-Quran, kadang dia katakan panas. Ketika orang membaca Al-Quran, dia katakan mengganggu. Akan tetapi ketika liga danduk yang berbunyi, ayo itu mau. Oh, ketika pesta siromong jelek, itu mau. Enak bilang orang bos candoleng-doleng, itu mau. Tapi orang mengaji dia katakan jelek, itulah tandanya orang yang rusak memang hatinya dan tidak mau mendengarkan. Barang siapa yang tidak mampu lagi menahan hatinya, tidak dipakai untuk memahami ayat Allah, dan tidak dipakai matanya untuk melihat kekuasaan Allah, dan tidak dipakai telinganya untuk mendengar ayat-ayatnya Allah, dialah adalah orang yang paling jelek di dunia ini, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah mengaku bahwa Anda yang paling baik, tapi marilah kita sama-sama belajar. Karena banyak orang yang sombong akan mendapatkan juga laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.